awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita bawa seluruh pengharapan, seluruh iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Engkau tidak terikat oleh keadaan Tuhan, Engkau tidak terikat oleh jarak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, mari kita katakan, amin. Kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang dan sukacita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Bapak Ibu Saudara, kita sembahlah kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bikin hanya untukmu. Ku akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bikin hanya untukmu. Yes Lord, kami percaya Tuhan bahwa kasih Kau begitu besar Tuhan kepada kami. Oh, haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kepada kita. Bahkan setiap pencobaan, setiap apapun kita percaya bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Mari kita percaya. Tinggikan Kau Tuhan pada hari Tuhan. Puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Hidup yang kau yakini hanya untukmu.
hidup yang kau beri dan pilih hanya untukku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa sekali-sekali Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa janji ini Tuhan Kau berikan kepada setiap kami yang percaya pada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menaruh harapan pada Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama kita berkata, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai
Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Pengharapan yang Tidak Mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saudara dan saya pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita menghadapi situasi yang begitu sulit. Tentu kita pernah mengalami masa-masa di mana kita sepertinya merasa putus asa dan kecewa dengan kesehatan kita, dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dengan segala macam hal yang terjadi di luar sana yang membuat kita sepertinya tidak ada jalan keluar. Pada hari ini Rasul Paulus menasihati kita melalui firman-Nya dan menasihati juga jemaat di Roma pada waktu itu, dalam kondisi apapun mereka harus tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan mereka melalui kematian Yesus Kristus. Dan juga dalam situasi dan keadaan yang kita alami di hari-hari ini, percayalah bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan juga sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Mari kita melihat firman Tuhan di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-5 ketika Paulus berkata pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, itu berarti pada waktu dahulu di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, ada begitu banyak bangsa yang menyembah para dewa atau para ilah. Ketika seorang dewa tidak dapat menunjukkan kuasanya kepada umatnya, maka disitulah kekecewaan muncul terhadap dewa itu oleh umatnya. Dan Paulus mau menegaskan pada hari ini bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang seperti dewa-dewa yang mereka sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Mari kita melihat kondisi apa sih yang Tuhan sudah bereskan. Kondisi apa yang Tuhan sudah pulihkan di dalam hidup saya dan saudara, yang membuat pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Sebagai bukti, sebagai dasar bagi kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak dan patut dipercayai. Kondisi yang pertama adalah kondisi ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8 di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah itu begitu baik, dan persahabatannya dengan ciptaan yang lain juga begitu baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu menjadi berubah. Di dalam Roma 5 ini kata dosa itu dalam terjemahan aslinya adalah meleset atau tidak kena pada sasarannya.
Seperti seorang pemanah yang membidikan panah pada target tetapi keluar dari target itu. Artinya bahwa segala kebaikan manusia maupun kejahatan manusia itu adalah hal yang sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Melihat hal ini, Allah harus turun tangan untuk membereskan hal itu dengan menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima Kristus atau mengetahui mengenai Kristus, Martin Luther dalam perjalanan kehidupannya sebagai orang percaya, pada waktu itu dia bergumul sekali bagaimana untuk melepaskan diri daripada dosa. Dia bergumul berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagaimana caranya membersihkan diri dari dosa. Sampai suatu hari dia menemukan, bahkan dia membaca kitab Roma yang berkata bahwa hanya karena anugerah Allah, hanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat diselamatkan. Ketika dia mengetahui bahwa Tuhan sudah membereskan, sudah membayar hutang dosanya di atas kayu salib, dia sangat-sangat bersuka cita. Itulah sebabnya Martin Luther disebut sebagai Bapa Reformasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada hari ini kita masih berada dalam ikatan dosa. Kita masih terus berjuang bagaimana untuk keluar dari ikatan dosa itu. Janji Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang adil, yang setia untuk mengampuni dan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Dalam keadaan yang kita alami hari ini, janganlah kita berkata, apakah Tuhan masih mengasihi saya orang berdosa? Kenapa kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa keadaanku seperti ini? Tidak saudara, kasih Tuhan tidak tergantung daripada kondisi kita, tidak tergantung daripada usaha kita, tetapi Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang Dia sudah tunjukkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kondisi seperti apa yang Tuhan sudah bereskan, yang sudah Tuhan pulihkan, sehingga pengharapan kita tidak mengecewakan. Yang kedua adalah kondisi ketika kita masih berseteru atau masih seteru dengan Tuhan. Roma 5 ayat 10 di situ dikatakan, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu mengakibatkan permusuhan yang begitu kuat sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden. Apakah saudara pernah mengalami atau pernah berseteru dengan seseorang? Pada waktu bagaimana perasaan kita? Pasti kita tidak nyaman, kita tidak tenang, kita tidak bisa tidur, bahkan kita ada timbul perasaan curiga bagaimana dia nanti bisa mencelai saya dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi ketika manusia bermusuhan dengan sesamanya. Nah, yang paling mengerikan ini adalah manusia bermusuhan dengan Allah. Manusia memiliki hubungan yang putus dengan Tuhan karena perseteruan itu. Dan problem utama dari manusia yang berdosa adalah Allah sendiri yang murka terhadap dosa manusia. Charles Hodge berkata, Allah memusuhi manusia dan manusia juga memusuhi Allah. Tidak bisa lari dari kenyataan bahwa Allah benar-benar memusuhi manusia ketika manusia tidak berbalik kepada Dia. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, sekarang di kota Hiroshima itu ada dibangun sebuah monumen yang menandakan bahwa di situ tidak akan ada permusuhan lagi. Itu menjadi lambang kota kedamaian, karena pada tanggal 6 Agustus begitu banyak korban yang mati, hancur lebur semua kota itu karena bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Itulah yang terjadi, peperangan, pemusnahan dan lain sebagainya ketika manusia bermusuhan. Itu juga yang terjadi ketika kita bermusuhan dengan Allah. Kejahatan semakin meningkat, bahkan juga kemusnahan, bahkan perselisihan dan lain sebagainya terjadi ketika kita bermusuhan dengan Allah. Dan Allah sendiri mencari jalan keluarnya. Allah sendiri mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri melalui kematiannya di atas kayu salib. Di situ dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah kepastian janji Allah yang diberikan kepada setiap orang yang sudah berdamai dengan Dia. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, sudahkah saudara berdamai dengan Tuhan?
Atau sudahkah saudara memiliki kedamaian atau damai sejahtera dari Allah sekalipun saudara berada dalam masa-masa yang sulit? Kondisi seperti apakah yang Tuhan sudah pulihkan, yang Tuhan sudah bereskan dalam hidup saya dan saudara? Yang ketiga adalah kondisi ketika kita masih lemah. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita lemah, tidak berdaya. Barnes Note dalam catatannya berkata, kata lemah itu digunakan adalah astenon dalam bahasa aslinya, yaitu dipakai untuk orang-orang yang lemah dan karena penyakit, karena kekuatannya diambil oleh penyakit. Dan di sisi lain itu kata lemah juga berbicara mengenai ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia untuk melakukan usaha, untuk melakukan perbuatan menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya keselamatan saya dan saudara bukan karena usaha dan bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Artinya bahwa kita lemah dan tidak berdaya menghindar atau menggeser murka Allah yang ada di atas kepala kita. Dalam keadaan kita saat ini saudara, di tengah pandemi ini, kita tidak berdaya, kita lemah menghadapi situasi yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak dapat mengontrolnya. Kita tidak dapat berdaya, tidak berdaya untuk mengontrol keadaan yang terjadi. Bahkan virus yang terjadi melanda perekonomian kita, melanda pekerjaan kita, bahkan keuangan kita dan kesehatan kita bahkan semuanya menjadi hancur berantakan. Karena kelemahan saya dan saudara, karena ketidakmampuan kita untuk terhindar dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang patut dipercayai, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari setiap mara bahaya apapun. Bahkan tubuh kita mungkin saat ini lemah, bahkan karena virus usaha kita hancur, bisnis kita hancur, kita dikeluarkan daripada pekerjaan kita. Bahkan mungkin iman kita juga menjadi lemah karena situasi yang terjadi di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi yang kita alami hari ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga sudah mati buat keadaan itu. Tuhan Yesus sudah mati buat kondisi yang kita sedang alami. Jadi ketiga kondisi yang terjadi dalam kitab Roma ini, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa, perseteruan kita dengan Allah, dan juga ketidakberdayaan kita menghadapi murka Allah sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yang menjadikan pengharapan saya dan saudara tidak pernah mengecewakan. Kondisi apa yang sedang saudara alami saat ini? Penghiburannya adalah apapun keadaan yang kita alami, Tuhan sudah menyelesaikan itu. Bahkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berseteru, ketika kita masih lemah, Tuhan sudah menyelesaikan itu. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Dalam terjemahan lain adalah pengharapan kita kepada Allah tidak membuat kita malu. Pengharapan kita kepada Allah tidak membuat kita depresi. Pengharapan kita kepada Allah tidak membuat kita frustrasi. Dalam situasi dan keadaan ini, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Di Amerika ada seorang misionaris yang bernama William Katz. Pada waktu dia di dalam kandungan, ibunya dibawa ke rumah sakit karena didiagnosa bahwa anak ini akan lahir cacat. Lalu dia buat pilihan kepada bapaknya, ibunya yang mati atau anaknya yang mati. Lalu bapaknya berkata, saya mohon kedua-duanya harus hidup. Lalu seorang dokter itu berusaha untuk menyelamatkan kedua-duanya. Ketika anak ini dikeluarkan dari kandungan ibunya, matanya yang satu keluar dan menggelantung. Dan ketika semakin ditarik, tulang rawannya patah. Dan dokter berkata anak ini tidak bisa hidup lagi. Tetapi ketika perawat membersihkan darah daripada anak ini, dan ketika dia menyentuh dadanya, dia merasakan denyutnya jantung daripada anak ini. Lalu dipindahkan ke ruangan khusus untuk dirawat. Lalu tumbuh dan dia menjadi hidup. Lalu orang tuanya
perkataan iman daripada orang tua daripada William Katz ini. Dia berkata, saya percaya anak ini suatu hari nanti dia akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena saya percaya harapan itu masih ada. Seiring dengan perjalanan waktu dia bertumbuh menjadi anak yang bertumbuh seperti monster dikatakan di dalam bukunya. Pada umur 11 tahun anak-anak yang lain bisa berlari-lari, tetapi tidak dengan William Katz. Dia merangkak seperti anjing. Bahkan posisi bahunya yang satu pendek, yang satu tinggi, karena dia tidak bisa menyeimbangkan ketika dia berjalan. Lalu dia terus bertumbuh dan pada suatu hari dia masuk ke sekolah teologi. Dia mendaftarkan dirinya ke sana. Pada suatu hari ketika dia membaca firman Tuhan, dia membuka 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berkata, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Dia berlutut di hadapan Tuhan, dia pegang ayat itu dan dia berkata, Tuhan, dalam kelemahanku Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu setelah lulus dari sekolah teologi, dia mendaftarkan diri di lembaga misi untuk pergi bermisi ke luar negeri. Ada beberapa kali dia ditolak karena tidak mungkin seorang yang cacat harus pergi bermisi. Tetapi dia terus tidak pantang menyerah dan akhirnya juga dia diterima untuk pergi ke misi. Dan William Katz ini diutus ke Irian Jaya atau Papua saat ini. Dan dia pergi ke suku Moni, yaitu suku yang paling terdalam. Dia mendidik mereka, mengajarkan firman Tuhan, dan banyak orang Moni yang percaya kepada Kristus. Dan dia menulis satu buku yang berjudul Yang Lemah di Tanah Moni. Apa yang saya mau sampaikan pada hari ini kepada saudara dan saya, apapun keadaan kita hari ini, kondisi apapun yang kita sedang hadapi, kondisi kesehatan kita, kondisi bisnis kita, kondisi usaha kita, keuangan kita, keluarga kita, bahkan catatan-catatan buruk yang terjadi di masa lalu, Tuhan sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib dengan menunjukkan kasih-Nya melalui kematian-Nya, melalui kematian Yesus Kristus bagi saya dan saudara, yang menjadikan pengharapan kita tidak mengecewakan, yang menjadikan pengharapan kita tidak membuat kita putus asa, karena kita punya pengharapan di dalam Dia, di dalam Allah yang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berseteru dengan Dia, dan ketika kita masih lemah. Matius pasal 8 ayat yang ke-17 berkata, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemik ini, marilah kita mengingat ketiga hal ini. Yaitu yang pertama, ketika kita masih berdosa, ketika kondisi kita masih berseteru dengan Allah, ketika kondisi kita masih lemah, Tuhan turun campur tangan, menunjukkan kasih-Nya dan membereskan, memulihkan keadaan dan kondisi hidup saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita ketika kita berjalan dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Percayalah, kalau Allah yang luar biasa itu sudah mengeluarkan saudara dan saya, sudah memulihkan kehidupan kita ketika kita masih berdosa, pada hari ini juga dalam keadaan dan situasi yang kita alami, Dia sanggup mengeluarkan, bahkan memulihkan keadaan hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Di tengah situasi yang sulit, kami mempercayai Allah yang hidup. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan, di masa di mana kondisi kami masih berdosa, di masa di mana kondisi kami masih berseteru dengan Engkau, di mana kondisi kami masih lemah, Engkau datang dan menyelesaikan, memulihkan keadaan kami. Dalam situasi ini pun kami tetap percaya bahwa pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kondisi apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan yang turut bekerja memulihkan keadaan kami pada hari ini. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di bangsa ini
Firman-Mu berkata, dan umatku yang atasnya namaku berdoa, merendahkan diri dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari tempat yang maha tinggi, mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Berkati juga setiap para medis Tuhan yang sudah bekerja keras untuk menangani bahkan merawat setiap penderita-penderita daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dari tempat yang maha tinggi mengalir memenuhi hidup mereka, mengalir memenuhi keluarga mereka. Bahkan kami berdoa juga buat setiap misionari, hamba-hamba Tuhan yang dimanapun mereka berada, Tuhan menguatkan mereka, bahkan Allah memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Di tengah situasi ini mereka terus mengabarkan kabar baik, terus membawa Injil Kerajaan Allah agar orang-orang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, di dalam pergumulan mereka, dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka. Tuhan mengetahui, Tuhan memberkati mereka. Pintu surga terbuka, tercurah di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Dia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam situasi-situasi dan keadaan ini. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang ajaib, bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan. Bahkan pengharapanmu tidak pernah mengecewakan di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, sekolahmu, pendidikanmu diberkati. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pergumulanmu dimanapun engkau berada pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus setiap orang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.